Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Edi Santoso Putro di channel MS Eduri ya, atau Mobile Source Education History. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan sebuah materi yang cukup berat ya, karena kita akan membahas tentang sebuah peperangan besar ini. Peperangan yang terjadi di wilayah Kerajaan Pagaruyung, Sumatera Barat. Perang ini berlangsung sekitar 35 tahun antara kaum adat dan kaum Padri. Tapi pada akhirnya ini jadi perang bersama nih antara si kaum adat Padri melawan Belanda. Jadi seolah-olah kayak Romeo dan Juliet gitu ya. Yang sebelumnya pisah, lalu kemudian mereka bersatu lagi. Pada video bagian pertama ini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajarannya dulu ya, agar kita nanti tidak salah konsep, tidak salah tujuan ya. Silakan disimak baik-baik. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis terjadinya perang saudara antara kaum Padri dan kaum adat pada tahun 1803 hingga tahun 1821, serta mampu mengolah informasi tersebut dan menyajikannya dalam bentuk narasi sejarah. Konten yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini diantaranya ada tasawuf di Sumatera Barat yang pertama, yang kedua ada redupnya tasawuf dan bangkitnya kaum adat, yang ketiga ada bangkitnya umat Islam di Sumatera Barat, lalu ada kaum Padri, pelopor pembaruan Islam di Tanah Minang, dan yang kelima ada bergeraknya kaum Padri bersama Imam Bonjol. Jadi jangan kaget kalau nanti kita akan sedikit membahas Imam Bonjol karena nanti Imam Bonjol akan muncul di akhir. Ya, bab pertama tentang tasawuf di Sumatera Barat. Nah, Perang Padri seperti yang Bapak jelaskan tadi ini terjadi pada awal abad ke-19 atau pada tahun 1803. Ya, menurut Azumadi Azra ya dalam bukunya ini menjelaskan bahwa Sumatera Barat itu pada awal abad ke-17 sudah mengenal ajaran Islam tasawuf gitu. Nah, ajaran Islam tasawuf ini dibawa oleh Sinkili ya. Ia berasal dari wilayah Timur Tengah dan menjadi acuan agama di wilayah ini begitu. Jadi Sinkili itu gimana, Pak? Sinkili itu datang ya, datang ke Sumatera Barat lewat jalur perdagangan. Nah, karena perdagangan yang intensif antara kaum Arab ya dengan penduduk di Sumatera Barat, ini menyebabkan mudahnya penyebaran agama Islam di wilayah Pagaruyung gitu ya. Kenapa dari tadi kok cuma Pagaruyung aja, Pak? Terus Sriwijayanya mana? Nah, pada kesempatan ini, pada tahun ini ya, pada abad ke-17, ini kerajaan yang masih eksis di Sumatera Barat ini tinggal yang Pagaruyung saja gitu. Jadi kerajaan yang menguasai wilayah Sumatera Barat ini adalah kerajaan Pagaruyung gitu ya. Ajaran ini kemudian dikembangkan lebih radikal lagi ya, lebih keras lagi oleh yang namanya Abdus Somad Al-Palimbani dan Daud Abdullah Al-Fatani, atau bisa kita singkat menyebutnya aja dengan Al-Palimbani dan Al-Fatani gitu saja. Nah, dari ajaran-ajaran yang dikembangkan itu tadi, akhirnya terbentuk tiga raja di sini, tiga raja yang mengenaungi Sumatera Barat. Ada namanya Raja Alam, ada Raja Ibadat, ada Raja Adat. Nah, Raja Alam ini adalah raja dari kerajaan Pagaruyung. Raja Adat itu adalah ketua adat, dan Raja Ibadat adalah para pemuka agama Islam. Ya. Baik, kita lanjut ke bab kedua, yaitu tentang redupnya tasawuf dan bangkitnya kaum adat. Nah, ini mulai seru nih. Kenapa kok bisa tasawufnya itu malah redup tuh, padahal pengembangannya luar biasa. Kenapa justru kaum adatnya yang bisa bangkit? Nah, pada akhir abad ke-18, ini ajaran tasawuf dari Sinkili ini mulai redup gitu. Tanah Minang kembali melakukan perbuatan yang dilarang dalam Islam dengan dalih untuk mempertahankan adat tuh. Jadi kayak berjudi, kayak madat. Madat itu apa sih, Pak? Nah, madat itu kayak narkoba ya, sejenis candu gitu. Atau dari bahan opium dan sejenisnya. Lalu ada minum-minuman keras, lalu ada lagi tembakau,
lalu ada lagi budaya matriarki dalam warisan, lalu ada lagi tentang mengunyah siri. Nah, khusus untuk yang matriarki ini pasti kalian masih belum pernah dengar ya. Matriarki. Matriarki itu kayak dominasi perempuan di atas laki-laki gitu ya. Padahal kan dalam agama Islam kita kan diajarin kalau laki-laki itu kan jadi imam kan. Nah, aspek matriarki dalam warisan ini masih kuat ya di tanah Minang. Nah, masalah terbesar kenapa kaum adat ini menjadi penguasa begitu ya. Ini tidak lepas atas adanya komoditas emas yang dikuasai di daerah kaum adat gitu ya. Jadi ada beberapa wilayah yang dikuasai itu. Ada tanah datar, ada kota Piliang, dan juga ada daerah Rao. Ini yang Bapak lingkari ya, Bapak lingkari warna merah. Nah, ketiga wilayah ini dikuasai oleh kaum adat tuh. Padahal lokasi itu adalah pusat ekspor dan penghasil emas di Sumatera Barat. Sedangkan umat muslim di sini justru menguasai wilayah yang Bapak garis kuning ini, wilayah-wilayah pesisir. Jadi mereka itu cuma fokus ke perdagangan tekstil, juga mungkin seperti kopi ataupun lada seperti itu. Tapi fokusnya di sini emasnya dikuasai kaum adat. Nah, kita lanjut ke bab ketiga, yaitu tentang bangkitnya umat Islam di Sumatera Barat pada tahun 1780. Nah, ini mulai aneh ya. Tadi kita bahas tasawuf redup. Nah, sekarang kok malah umat Islamnya bisa bangkit? Ini kenapa ini? Keadaan dari Sumatera Barat itu berubah 180 derajat pada tahun 1780 tuh. Sumber emas yang kaum adat banggakan di sini mulai menyusut. Ya. Namun kabar baiknya ini muncul sumber kemakmuran baru, yaitu ada kopi, garam, gambir, dan tekstil. Dan wilayah-wilayah penghasil barang tersebut, seperti yang Bapak jelaskan tadi, dikuasai oleh umat muslim ya. Dan juga beberapa kaum adat tapi yang berseberangan paham begitu dengan kerajaan. Mereka disebut Bodi Caniago. Nah, daerah Agam ya salah satunya yang Bapak lingkari nih. Dan juga 50 kota ini menjadi salah satu pusat transit perdagangan bagi Inggris dan Amerika. Dan juga basis perdagangan ini tetap bertahan ya, bahkan hingga setelah Perang Pajo itu usai gitu. Ini memang luar biasa ya, bisa mempertahankan perdagangan yang seglobal itu dengan negara-negara barat ya. Kegiatan perdagangan tersebut menjadikan kaum muslim itu tidak dianggap sebelah mata lagi oleh kaum adat ya, termasuk kerajaan Pagaruyung. Nah, akumulasi modal yang didapatkan ini menjadikan kaum muslim berencana untuk melakukan gerakan pembaharuan Islam tuh pada tahun 1780. Nah, gerakan pembaharuan Islam ini juga nggak serta-merta untuk mengubah dan menguasai kerajaan Pagaruyung ya. Tapi ini berawal dari keinginan para saudagar, tahu kan para saudagar ya, para pedagang tapi kaya, untuk melindungi barang dagangannya dengan syariat Islam yang murni. Karena adat yang berlaku pada saat itu dianggap tidak bisa melindungi mereka dari perampasan atau penyelewengan kontrak dagang. Nah, kita masuk ke bab 4 nih. Ada kaum Padri pelopor pembaharuan Islam di tanah Minang. Nah, ini pasti akan membuat kalian bingung. Kenapa? Karena dari tadi kita tidak membahas kaum Padri itu. Loh Pak, kaum Padrinya mana? Nah, ini ada ceritanya, ada kisahnya ya. Jadi bersamaan dengan keinginan untuk melakukan pembaharuan Islam tersebut, di sini ada seorang tokoh ya bernama Tuan Kunantuo. Dan juga ada lagi Jalal Al-Din, itu muridnya Tuan Kunantuo. Nah, Tuan Kunantuo ini sendiri itu adalah murid dari Burhan Al-Din dan salah satu pengikut dari Al-Palimbani begitu. Jadi ini masih urut terus ya ke Al-Palimbani. Nah, mereka berusaha membangkitkan ajaran tasawuf ini kembali pada tahun 1784. Nah, terus Pak, usaha yang mereka lakukan apa tuh untuk melakukan gerakan pembaharuan Islam di Sumatera Barat? Nah, salah satunya ini ada mendirikan tarekat Nasobandiyah ya. Si Tuan Kunantuo ini mendirikan tarekat Nasobandiyah dan Jalal Al-Din ini mendirikan tarekat Syatariyah.
lebih tepatnya bukan mendirikan ya, tapi meneruskan gitu. Dulunya sudah ada terus dibangun lagi. Nah, gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut ini dilakukan dengan misi yang evolusioner dan damai. Maksudnya bagaimana nih? Contoh, mereka datang ke tempat-tempat maksiat. Mereka menghimbau agar mereka kembali ke jalan yang lurus. Jadi nggak radikal, nggak dengan paksaan, tidak dengan pedang seperti itu. Tapi hal ini kemudian menjadi suatu malapetaka, di mana Tuanku Nan Renceh ternyata tidak sependapat dengan keinginan gurunya itu. Nah, Tuanku Nan Renceh ini adalah murid dari Tuanku Nan Tuo ya, jadi jangan bingung. Tuanku Nan Renceh ini seolah-olah kayak bilang, wah kalau kayak gini terus, bagaimana Islam bisa berkembang di Sumatera Barat tuh? Nah, akhirnya di sini Tuanku Nan Renceh ingin tuh untuk melakukan gerakan pembaruan Islam yang masif dan radikal. Masif itu menyeluruh, radikal itu secara keras ya. Nah, dengan syarat di sini semua yang bertentangan dengan ajaran Islam harus diberangus, harus ditumpas habis. Akhirnya ya Tuanku Nan Renceh ini keluar dari surau Tuanku Nan Tuo. Nah, gerakan pembaruan Islam ini semakin menguat ya pada tahun 1803. Perubahan secara radikal ini diawali dari kedatangan 3 orang haji asal Aceh. Ini pasti kalian juga sudah tidak asing ini, yang menginginkan pembaharuan Islam di seluruh tanah Minang. Ada 3 haji tuh. Ada namanya Haji Miskin, Haji Sumani, ada Haji Piobang. Mereka datang dari Aceh, dari pelabuhan Pendir ya. Ini yang seperti Bapak garis ini. Lalu menuju ke Minangkabau gitu ya. Lalu kenapa sih mereka kok bisa datang ke Minangkabau lalu membawa ajaran yang sifatnya radikal itu tadi ya? Nah, garis besarnya di sini adalah ketiga haji itu telah melakukan ibadah haji pada saat Wahabi menguasai Mekah. Nah, kita sudah nggak asing lagi ya dengan Wahabi. Wahabi itu kan kelompoknya radikal ekstremis. Nah, pada saat mereka menguasai Mekah, ya tentu orang-orang yang datang ke Mekah juga akan sedikit banyak tertanam ajaran-ajaran dari Wahabi itu. Nah, di sini bagai seorang singa yang bertemu kawanannya, di sini Tuanku Nan Renceh bahagia banget mendengar kedatangan ketiga haji tersebut. Ya, ia yang sudah keluar dari surau Tuanku Nan Tuo tadi, kemudian bergabung tuh dengan ketiga haji tersebut, membentuk kelompok baru yang dinamakan Harimau Nan Salapan. Nah, ini ya. Nah, tentunya Harimau Nan Salapan ini juga punya pengikut tuh. Pengikut dari Harimau Nan Salapan inilah yang dinamakan kaum Padri. Itu ya. Inilah cikal bakal dari kaum Padri, diilhami dari kedatangan 3 haji tersebut dari pelabuhan Pendir di Aceh. Itu. Baik, kita masuk ke bab kelima ya, yaitu bergeraknya kaum Padri bersama Imam Bonjol. Ini sudah mulai masuk ke Imam Bonjol ini. Kok bisa ada Imam Bonjol? Baik, Bapak akan jelaskan ya. Gerakan ini meluas dari wilayah Agam ke Alahan Panjang ya. Seperti yang Bapak panah ini ya. Nah, menurut Muhammad Rajab di sini daerah Alahan Panjang itu ada salah satu wilayah yang dialiri sungai Alahan Panjang. Nah, wilayah itu terkenal subur. Nah, wilayah itulah yang dinamakan Bonjol gitu. Dan di dalam wilayah Bonjol itu ada salah satu imam besar di sana yang memiliki nama kecil Peto Syarif, lalu punya gelar Malim Basa, dan saat dia sudah terkenal diberi nama Imam Bonjol. Nah, murid-murid dari Tuanku Nan Renceh seperti Datuk Bendahara dan Datuk Sandaran ya, ini menyebarkan ajaran Padri di wilayah ini. Seperti itu. Tuanku Imam Bonjol ini setuju dengan ajaran yang dibawa oleh Tuanku Nan Renceh ini beserta Harimau Nan Salapannya tadi. Nah, kaum Padri di sini yang telah bersatu dengan Imam Bonjol ya, dan juga Harimau Nan Salapan ini mulai melakukan gerakan pembaharuan Islam di Sumatera Barat. Ya, salah satu misi utamanya adalah untuk menegakkan syariat Islam kan. Nah, tapi masalahnya ini ada kejadian yang unik. Uniknya apa?
mereka justru membakar surau milik Tuanku Nantuwo dan Jalal Aldin. Bayangkan. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka menganggap dua orang itu sudah unorthodox. Ya, unorthodox itu seperti menyimpang ya, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran padri yang mereka bawa. Nah, gerakan padri ini juga tidak serta-merta langsung diterima oleh masyarakat ya. Nah, di sini karena masyarakat adat beranggapan bahwa Tuanku Nan Renceh ini terlalu keras dalam menerapkan syariat Islam. Nah, akibatnya di sini kaum adat juga melakukan perlawanan yang sengit gitu, sehingga mulai pecahlah bagian pertama dari seluruh cerita perang Padri ini, yaitu ada perang saudara yang terjadi pada tahun 1803 hingga 1821 gitu ya. Kaum Padri ini juga menghadapi perlawanan yang sengit ya di wilayah tanah datar dan wilayah-wilayah Agam. Mereka melakukannya secara bergerilya tuh hingga ke kerajaan Pagaruyung. Kuatnya akomodasi pasukan dan juga ada mental pasukan yang kuat serta modal dari para saudagar yang mendukung ya. Ini menjadikan kemenangan demi kemenangan secara mudah diraih oleh kaum Padri. Bahkan salah satu panglima dari Harimaunan Salapan, ini ada Tuanku Pastaman dari Lintau, ini berhasil mencapai ke wilayah istana kerajaan Pagaruyung. Nah, kerajaan di sini digempur habis-habisan dari segala sisi ya. Bahkan hampir di bumi hanguskan itu. Sebagian besar keluarga kerajaan di sini berhasil dibunuh. Namun, Sultan Arifin Murningsah ini berhasil untuk kabur. Gerakan ini kemudian berlanjut ya ke wilayah Tapanuli untuk mengislamkan kaum Batak di sana yang masih menyembah berhala. Nah, kemenangan yang nyaris sempurna ini ternyata dihambat oleh kedatangan kolonial Belanda di Padang pada tahun 1819. Ya, ini untungnya sang raja kabur ya, berhasil kabur ini. Kalau tidak ceritanya berhenti mungkin sampai sini. Oke. Dan masih ada lagi ya. Di sini ada salah satu catatan dari Raffles nih. Ini juga menyebutkan terkait keruntuhan kerajaan Pagaruyung tersebut. Salah satu bukunya yaitu Sumatera Tempo Dulu ya. Nah, ini menjelaskan bahwa Raffles sempat melakukan perjalanan panjang di wilayah Minang pada tahun 1818. Nah, perjalanan itu tujuannya adalah untuk mencari dukungan atas keberlanjutan Inggris di kawasan Melayu. Jadi Raffles itu berencana menarik simpati masyarakat sana agar mendukung Inggris tetap berkuasa di Sumatera secara keseluruhan ya. Karena pada saat itu Belanda ingin juga menguasai Sumatera gitu. Jadi sama-sama mencari dukungan ya. Dan sayangnya perjalanan yang ke arah kerajaan itu tadi ia hanya bisa menemukan puing-puing dari kerajaan yang sudah dibakar. Jadi kayak di prank dong Raffles saat sampai di wilayah kerajaannya. Dan bahkan Raffles menyebutkan kalau kerajaan Pagaruyung yang dia lihat pada saat itu telah dibakar 3 kali oleh kaum fanatik yang tidak kenal belas kasihan tuh. Parah kan. Dan Raja Pagaruyung dikabarkan telah melarikan diri saat Raffles mengunjungi tempat tersebut. Baik, semoga penjelasan dari Bapak bisa dipahami ya. Kalau masih belum bisa, silakan diulangi lagi videonya dari awal. Oke. Tetap semangat, kita akan lanjut ke bagian kedua. See you next time.